dipersembahkan oleh Oke, ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya minta kepada para ahli-ahli di sini, apakah tidak sebaiknya dalam setiap perkara korupsi menunggu audit declaration kerugian negara oleh BPK sebelum menahan seseorang? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Ya, Lebih terus? Sempurna begitu. Lebih Kan sempurna. itu. Tapi kan juga tidak ada larangan sambil jalan memproses itu gitu. Karena ada juga yang pra peradilan dikabulkan belum ada kerugian, tapi juga ada pra peradilan yang ditolak meskipun dengan dalil juga belum ada perhitungan kerugian negara BPK. Nah, jadi itu yang disebut sebagai draconian law. ya, Apa itu? Draconian law itu adalah suatu bagaimana menggunakan instrumen hukum untuk menakut-nakuti. Ya. Oke. Nah, itu dalam teorinya kita sebut draconian law. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau menggunakan instrumen hukum, maka di situ diajarkannya harus menghormati hukum acara. Kenapa? Karena hukum acara itu adalah jantungnya daripada penegakan hukum. Jantungnya keadilan. Ketika hukum acara tidak ditegakkan ya bersama dengan penegakan hukum itu, maka itu sudah masuk dalam kategori draconian law. Nah, ini harus hati-hati, dan yang tadi saya bilang bahwa multiplier effect dari perbuatan ini juga itu harus diperhitungkan juga. Nah, ini yang saya ngelihatnya terlalu terburu-buru jadinya akhirnya. Kenapa? Apakah memang ini praktek draconian law yang coba diterapkan? Nah, itu saya udah nulis dari tahun lalu tentang bagaimana ini praktek draconian law harus dibatasi dan nggak boleh jalan lagi. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme. disclaimer, saya setuju itu. Kan saya tidak membela Kejaksaan Agung sebenarnya kan gitu kan. Saya setuju memang kerugian negara itu. Pak Boy bela Kejaksaan. Lah ya makanya. Tapi ini udah mestinya dipanggil Kejaksaan Agung ke sini untuk menjelaskan itu. Gitu. Jadi menjadi kita berdua jadi seakan-akan pada diametrikal. Sesuatu hal yang tidak dilarang bukan berarti itu boleh dilakukan. Tetapi suatu yang salah bukan berarti itu boleh kemudian itu tidak diapa-apakan itu menjadi benar. Nggak boleh. Suatu hal yang salah itu nggak boleh dilakukan kembali, dan itu harus jadi pelajaran. Nah, itu Dan kita memang berpikir restoratif. Saya sudah mendengar dimanapun hukum acara adalah justru hukum acara itu adalah tugasnya mengontrol aparat agar menegakkan hukum dengan benar. Di situ keseimbangan tidak antara hak sewenang-wenang. dengan wewenang. Gimana Pak Dalimunte? Dan tidak sewenang-wenang. Tidak Jadi sewenang-wenang. Ya, jadi kalau tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Junet ya, pasal-pasal itu apalagi pidana itu harus lex stricta, lex serta. Ya. Artinya jelas dan tertulis. Nah, pasal 2 dan pasal 3, Bang, Ya. ini pasal yang bermasalah. Ya. Setelah dipretelin dengan putusan MK, sampai sekarang juga dari UN itu minta pasal 2 dan pasal 3 itu dicabut. Oke. Karena unsur Undang-undang korupsi ya? Undang-undang korupsi. Karena di UNCAK itu nggak ada. Ya. Masalah keuangan negara di UNCAK itu nggak ada. Ya. Yang ada itu hanya suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini pasal kantong Doraemon. Ya. Jadi kalaupun misalnya perkara apapun nanti, kalau disambung-sambungkan dengan dua pasal ini bisa aja masuk. Ya. Nah, saya katakan bahwa ini pasal tidak jelas, antara lain diakui juga dengan Mahkamah Agung. Ya. Dengan lahirnya Perma nomor 1 tahun 2020. Ya. Di situ akhirnya harus dirinci kapan seorang dihukum 1 tahun, kapan dihukum 20 tahun, dengan besar kecilnya kerugian keuangan negara, dengan besar kecilnya yang dinikmati. Ya. Yang kedua, SEMA nomor 3 tahun 2018. Di situ juga dijelasin pembedaan pasal 2 dan pasal 3. Karena pasalnya nggak bisa bedain. Ya. Kita nggak bisa bedain kapan seorang kena pasal 2, kapan kena pasal 3. Karena menyalahgunakan wewenang juga melawan hukum. Ya. Akhirnya diatur bahwa di atas 200 juta boleh pasal 2. Ya. Di bawah 200 juta pasal 3. Itu kan artinya pasal ini nggak jelas. Ya. Jadi pasal ini sangat berbahaya. Makanya nanti apa yang concern Bang Hotman, kalau ini terus ada pasal ini, tidak diubah, saya yakin ke depan banyak lagi korban-korban. Oke, Pak Jamil. Ya. Definisi kerugian negara adalah apabila uang, surat berharga atau harta negara berkurang. Betul. Itu definisi kerugian negara. Kalau lingkungan hidup rusak, itu kerugian negara nggak sih? Nah, menurut kami itu menjadi penting dan harusnya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ya. Nah, yang digunakan oleh Pak Bambang Hero sebetulnya itu Permen LHK nomor 7 2014 itu. Ya. Untuk menghitung kerusakan lingkungan ya, biaya kerusakan Ya. lingkungan. Nah, kalau kemudian lingkungan hidup ini penting untuk dipandang sebagai kepemilikan publik Ya. dan kekayaan negara. Kalau kemudian ternyata ada sebuah perbuatan Ya. secara melawan hukum, secara curang untuk memperkaya diri dan
kelompoknya yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu masif, seharusnya itu menjadi kerugian negara, dan inilah saya kira yang sedang diformulasikan. Oke, Ibu Devi, gimana nih? Anda itu pengamat sosial. Pandangan Anda atas kasus ini dan gaya hidup seperti aku yang grace begini gimana? Gimana? Apakah saya harus simpan ini cincin saya atau gimana? Oh enggak, gini. Pertama, yang pasti soal materialistik masyarakat bukan hanya hati-hati bahwa itu bisa menipu cintanya masyarakat pada orang yang dia kagumi karena kekayaannya tadi. Tetapi yang paling berbahaya adalah demonstrasi materialistik ini ternyata dalam catatan, kalau istilah hukum berarti kriminal, itu sudah digunakan untuk justru menjerat orang lain. Karena apa? Ketika Anda kelihatan kaya, Anda dengan mudah mempersuasi, melakukan propaganda penipuan, karena orang langsung percaya bahwa Anda adalah orang yang punya legitimasi Jadi terhadap menurut apapun. Anda, ada bayinya tetap seolah-olah kaya gitu? Oh iya, tentu saja. Karena itu satu hal yang menarik. Ada satu negara, kita sebut saja Cina, yang dia dari 2013 serius sekali mengatakan bahwa tolong berhenti untuk mendemonstrasikan kekayaan, baik itu pejabat negara, baik itu selebgram dan sebagainya, karena mereka melihat bagaimana kejatuhan Yunani dan sebagainya karena perilaku korup yang salah satunya didorong oleh semangat untuk memperkaya diri. Jadi memperkaya diri itu tidak hal yang sederhana. Nasihat Anda kepada para selebgram, kepada para konglo muda Indonesia apa? Satu, teruslah tetap kaya dengan jalur tetap kaya. Yes, tentu saja dengan jalur yang halal. Tapi tolong pastikan cara Anda mendemonstrasikan tidak membuat orang kemudian ingin mengejar ketertinggalan mereka dengan cara-cara yang salah. Karena ada teori-teori keirian, bahkan ada indeks keirian yang sudah ada secara akademik yang mengukur orang kan cepat sekali iri ketika melihat Bang Hotman seperti ini, yang sayangnya kalau dia nggak mampu, dia akan menempuh jalur-jalur kriminal. Oh begitu. Jadi nasihatnya jangan show off gitu. Jangan show off, kalau ingin memotivasi tentu saja baik, tapi tidak dengan cara membuat orang lebih iri kepada kita. Itulah nasihat dari pengamat sosial Ibu Devi. Oke. Saya kan tadi kepotong baru sedikit. Disclaimer, apapun yang saya katakan tadi masih ajas praduga tidak bersalah. Bisa aja Godfather itu ditipu oleh anak buahnya. Pemodal ini bisa aja ditipu anak buahnya. Tapi yang belum disita adalah private jet yang pernah dikatakan sebagai hadiah ulang tahun. Itu harus segera disita itu. Jangan-jangan itu malah leasing kemudian ditarik lagi oleh lesor hanya halu. Itu juga menjadi masalah. Orang boleh saja melakukan suatu perbuatan pidana, misalnya melakukan perbuatan pidana tahun 2024. Tapi yang disita adalah harta-harta yang sudah ada 30 tahun lalu. Itu bagaimana? Nggak boleh. Iya, tidak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Dan maksudnya penyitaan itu pun juga harus dilakukan secara hati-hati ya. Dan itu jangan lupa juga mekanisme hukum acara harus berjalan. Jadi jangan juga misalkan gini ya. Draconian law juga itu dilakukan ketika lakukan penyitaan tanpa ada perhitungan bahwa memang ini menjadi bagian daripada hasil daripada kejahatan. Ya. Yang kedua, itu juga seringkali penyitaan itu dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal misalkan kepemilikan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sudah disita tapi tidak bisa dieksekusi. Ngapain? Dan ingat itu ada KPK kalah sekalah-kalahnya oleh Tubagus Khairi Wardana alias Tapi Wawan. dalam kasus ini benar nggak ada pengusaha di Bangka Belitung yang disita dari rumahnya 100 miliar cash? Jangan tanyakan saya, tanyakan Kejaksaan Agung dong. Ini kan jurisprudensinya KPK pernah kalah dengan Wawan, Tubagus Khairi Wardana. Karena dulu tahun 2009-98 itu di Australia disita semua. Terus kemudian pada saat disidangkan TPPU harus dikembalikan. KPK diem aja gitu. Jadi karena terlalu semangatnya semua disita dan itu nggak boleh lagi terjadi. Jadi kasus ini merupakan pelajaran bagi kita. Jangan biasakan nyimpan uang cash di rumah. Ya, simpanlah di rumah teman atau di rumah yayang kamu, begitu ya. Ya, kalau enggak kena sita, walaupun itu tidak ada kaitan dengan perbuatan ini. Saya kira itu sudah akhir dari diskusi kita ini dan kita belum bisa membuat kesimpulan apapun karena kita masih menunggu perkembangan kasus ini. Ini kasus yang sangat menarik karena tidak tanggung-tanggung 271 triliun itu, sedangkan Freeport sendiri penjualannya setahun cuma 100 triliun. Freeport hanya 100 triliun. Kok bisa kasus
Bangka Belitung Timah sudah 271 triliun, itu baru baru kerusakan lingkungan. Nanti bagaimana dari kerusakan kerugian negaranya, itu bisa-bisa tidak masuk di akal atau tidak, kita lihat perkembangannya. Demikianlah akhir dari diskusi ini. Mari kita selalu nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.